wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Utami dengan NIM 1902558 dari Prodi D3 Keperawatan Kampus UPI Sumedang. Di sini saya akan membahas tentang topik Islam dan pendidikan. Isunya itu perdebatan pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, jika dilihat dari kacamata Islam, agama adalah suatu pedoman landasan serta standar dalam menentukan baik buruknya seorang. Jika pendidikan agama sekolah dihapus, tidak bisa dibayangkan bagaimana lagi kekacauan yang akan terjadi. Betapa banyak orang yang pintar tetapi tidak bermoral karena tidak memiliki agama, sehingga menggunakan ilmunya untuk membuat kerusakan dan merugikan orang lain seperti kekerasan. Jika pendidikan agama tidak dioptimalkan, maka bisa dipisahkan sekolah mencetak output generasi yang paham ilmu dunia, namun buta ilmu karena akhirat. Padahal dalam Islam, belajar dan menerapkan ilmu agama bukan hanya untuk di lingkungan keluarga, melainkan agama dijadikan acuan dalam semua kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Nah, suatu kondisi yang wajib untuk dimiliki dan diamalkan juga. Pendidikan dan karakter keduanya memang sangat kental dan tidak bisa dipisahkan bagi kita, merupakan hal yang saling melengkapi satu sama lain. Memang benar, pendidikan itu dibutuhkan untuk semua umat manusia dan manusia pun tidak bisa hidup tanpa adanya pendidikan agama. Tujuan pendidikan Islam yaitu membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Nah, membina dan mengasuh anak agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam menyeluruh, lalu menghayati tujuan pada akhirnya dalam suatu mengamalkan serta menjadikan sebagai pandangan hidup. Nah, anak juga mempunyai karakter. Nah, pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk membimbing seorang menjadi lebih baik, sehingga mampu memfilter pengaruh yang tidak baik. Pendidikan karakter menjadi sebuah jawaban yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas. Dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang mampu mewujudkan misi dan pendidikan karakter tersebut. Salah satu alternatifnya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah adalah mengoptimalkan pembelajaran materi pada agama Islam. Nah, peran pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa. Pendidikan agama merupakan sasaran informasi, pengetahuan, dan aspek keagamaan. Sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral untuk membentuk sikap yang berperan dalam mengendalikan perilaku sehingga terciptanya kepribadian manusia yang seutuhnya. Saya akan menjelaskan pendapat-pendapat pada tokoh agama yang di sini saya akan menjelaskan tokoh agama Nahdlatul Ulama. Pendidikan yang seharusnya lebih ke pendidikan agama dan pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren alangkah baiknya dimasukkan ke dalam sekolah formal, karena pelajaran pesantren itu dipelajari dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Menurutnya wajib dimasukkan ke kurikulum di sekolah-sekolah formal. Kebanyakan di masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah formal yang jarang mengikuti kegiatan di madrasah diniyah atau TPA. Dengan demikian, pendidikan agama harus lebih ditingkatkan karena itu perlu dan penting bagi generasi muda ke depannya, dan itu juga yang akan menjadi titik moral suatu anak bangsa yang baik. Dan menurut tokoh ulama dari Muhammadiyah, beliau mengaku setuju jika ide atau sumber nilai konstruksi kehidupan bangsa berasal dari 3 unsur, yaitu Pancasila, agama, dan budaya. Oleh karena itu, salah satu
unsur itu tidak boleh dihilangkan karena menimbulkan kecurigaan publik. Menurutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2 telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai. Tidak masalah jika pendidikan agama Islam tidak dioptimalkan di Indonesia, namun jika pendidikan agama dihilangkan, maka itu telah menyalahi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat tokoh ulama dari Persis, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi yang konfigurasi sistem pendidikannya nasional. Tetapi pada kenyataan pendidikan Islam tidak memiliki kesepakatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang sebesar ini. Terasa janggal dari komunitas masyarakat muslim terbesar pendidikan Islam ini tidak mendapatkan kesepakatan yang luas untuk bersaing dan membangun umat yang sebesar ini. Menurut pendapat salah satu guru agama di daerah Sumedang, lingkungan sekolah memang bukan satu-satunya tempat anak-anak belajar, karena masih ada pendidikan di lingkungan keluarganya yang pertama dan utama menanamkan karakter anak, dan juga pendidikan di lingkungan masyarakat. Namun, meski begitu, pendidikan agama juga perlu diberikan di sekolah. Pendidikan agama sejatinya memang diajarkan semua ranah, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus mendukung agar pendidikan agama tetap di sekolah, karena pembelajaran agama sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekian video tentang pendidikan agama Islam. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.